92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend di edisi Jelajah Kopi. Saya Ari dan rekan Stefanus akan mengajak Anda ya melihat keanekaragaman kekhasan kopi di Indonesia ya. Nah, kira-kira kopi apa yang bakal kita review dan akan kita hadirkan untuk Anda. Nah, ini mengingatkan buat Sobat Maestro yang mempunyai usaha perkopian ya, atau kafe atau rumah makan. Sekarang ini kan Bandung itu kan kayaknya hampir tiap hari ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, jadi buat Anda yang mempunyai usaha kopi atau kafe, boleh tuh bekerja sama dengan Radio Maestro ya, untuk kami boleh memperkenalkan produk-produk Anda. Mungkin salah satunya Anda menggunakan jenis kopi yang satu ini. Nah, silakan Anda bisa menghubungi apa sih namanya, call center. Kok call center sih? Iya, bisa menghubungi Radio Maestro ya di 081320000925 atau DM aja di Instagramnya di Maestro Radio Bandung ya. Lagu-lagu manis sudah dipersiapkan rekan Stefanus untuk menemani Anda menjelang weekend ini sambil menyeruput secangkir kopi. Iya, masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi ya. Saya Ari dan rekan Stefanus masih menemani Anda. Santai aja lah ya. Ini spesial buat teman-teman yang sudah menuntaskan ujian akhir. Aduh, sedih ya gak bisa studi tour ya. Studi tournya ke Radio Maestro aja. Nah, ini juga penting ya buat teman-teman ya. Bisa loh ya kunjungan ke Radio Maestro kayak kemarinnya beberapa waktu yang lalu begitu ya. Nah, silakan ya. Atau juga Anda pemilik usaha apapun ya, termasuk kopi, rumah makan, lembaga-lembaga pendidikan begitu ya. Bermitralah dengan Radio Maestro karena banyak hal, banyak fasilitas yang bisa Anda dapatkan begitu ya, mulai dari siaran di studio, podcast, terus juga event-event yang cukup banyak diselenggarakan di mall, ataupun kami juga bisa bersiaran di tempat Anda ya. Silakan hubungi hotline Radio Maestro di 081320000925 atau DM di Maestro Radio Bandung begitu ya, di Instagramnya ya. Karena Radio Maestro ini tidak hanya bisa didengarkan di Bandung saja, tapi sudah seluruh Nusantara dan seluruh Indonesia. Nah, Anda bisa mendengarkannya di Spotify, atau juga di www.maestroradio.com begitu ya. Teman-teman kita di Amerika juga ada, di Australia juga ada ya, di Belanda apalagi Jerman banyak pokoknya ya. Nah, apalagi kota Bandung ini kan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Ini kan sudah mulai liburan nih. Nah, yuk Anda bisa mempromosikan ya produk-produk Anda supaya dikenal lebih luas gitu ya. Orang datang ke Bandung ini apalagi. Nah, karena radio itu menjadi satu-satunya media yang paling efektif untuk mencapai apa yang menjadi harapan langsung begitu ya ke klien gitu ya. Jadi nggak terlalu rumit ya. Silakan ya hubungi hotline Radio Maestro di 081320000925. Dan kita kembali nih Sobat Maestro ya. Ini dari catatan The Story of Coffee, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, terdiri dari ribuan pulau ya, kalau tidak salah 17.500 sekian pulau, dan beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua ini ya dikenal di seluruh dunia untuk kopi yang berkualitas tinggi. Pabrik kopi diperkenalkan ke Indonesia oleh penjajah Belanda sekitar abad ke-17 dan negara itu segera memimpin produksi dunia. Saat ini perkebunan kopi kecil seluas 1 hingga 2 hektar mendominasi dan sebagian besar diolah kering ya, dan kopi Indonesia terkenal kaya, tumbuh penuh
boldnya gitu ya, dan juga keasamannya itu tidak terlalu tinggi ya, cukup light gitu, cukup ringan. Nah, Indonesia juga dikenal dengan kopi-kopi yang berumur tua yang diadakan selama beberapa waktu oleh para petani yang ingin menjualnya dengan harga lebih tinggi. Pergudangan secara perlahan menumbuhkan kopi di iklim Indonesia yang hangat dan lembab, menghasilkan kopi yang berharga untuk tumbuh yang lebih dalam dan lebih sedikit asam, dan proses ini tidak dapat dicocokkan bahkan dengan teknologi saat ini ya. Dan karena cukup banyak sekarang petani-petani kopi di Indonesia, termasuk juga di Bandung ya. Bandung ini dulu sentral kopi ya Sobat Maestro ya. Kalau Anda melihat sejarahnya, gedung Pemkot yang ada di Jalan Merdeka itu dulu itu adalah gudang kopi terbesar di Jawa Barat gitu ya. Sekarang dijadikan gedung gedung wali kota ya, yang di Jalan Merdeka. Itu dulu itu adalah bekas pabrik kopi ya, pengepul kopi se-Jawa Barat. Nah, tapi hari ini saya tidak akan ngomongin kopi Bandung ataupun kopi Jawa Barat. Kopi yang sedang dilirik oleh mancanegara yang beberapa bulan kemarin mengadakan sebuah festival ya, bahkan jauh-jauh ya, mengadakan festival di Bundaran HI untuk memperkenalkan produk kopi ini, yaitu kopi Bengkulu ya. Sehingga dengan mengambil sebuah tema Wonderful Bengkulu 2020 kemarin ya, bulan Februari kemarin ya, di Bundaran HI. Jadi Gubernur Bengkulu mengusung ya sebuah acara spesial di Bundaran HI Jakarta untuk memperkenalkan kopi yang sedang merambah dunia internasional. Nah, nanti kita akan lebih detail melihat keistimewaan dari kopi Bengkulu yang belum banyak diketahui orang. Ya, indahnya dirimu ya Haifi ya. Ini buat teman-teman SMA. Langsung asik nih ya berjudging ya. Apaan bahasanya itu? Bahasanya retro banget ya. Tapi bener loh ya Sobat Maestro ya, anak-anak zaman sekarang itu trennya itu lebih ke era-era tahun 90-an sekarang begitu. Jadi ini nggak tahu ya, fenomena baru muncul kembali. Jadi anak-anak sekarang itu lebih seneng dengerin lagu lewat kaset Sobat Maestro ya. Itu balik lagi gitu kan. Jadi anak-anak itu sedang berbondong-bondong mengkoleksi kaset gitu. Ya, kalau MP3 dan segala macam itu sekarang udah nggak tertarik gitu. Ya, jadi anak-anak generasi alfa sekarang lagi berbondong-bondong mencari kaset dan pemutar tape recorder kecil gitu ya. Terus juga two-style yang zaman bala gitu yang pakai dikokang-kokang dulu begitu gitu. Ya, jadi ya itulah keindahan generasi sekarang begitu ya. Nah, termasuk juga kopi nih Sobat Maestro ya. Kopi sekarang ini anak-anak itu lebih suka kembali ke nature-nya ya, kopi hitam gitu ya, tidak terlalu suka yang dengan berbagai macam variasinya ya. Tapi memang sekarang itu sudah beralih ya, kopi yang mungkin zaman dulu udah identik dengan lansia, tapi sekarang itu sudah kemasannya udah kekinian. Nah, termasuk kopi Bengkulu ini Sobat Maestro. Kopi Bengkulu ini cukup unik ya, karena biasanya di setiap daerah itu hanya memproduksi satu ataupun dua jenis kopi. Tapi di Bengkulu ini hampir semua jenis kopi itu dihasilkan. Memang dominannya adalah Robusta di Bengkulu ya. Kemudian ada Arabica dan ada Librica, itu ada.
Nah, desa yang menghasilkan kopi terbaik di Bengkulu ini adalah Desa Bandung. Nah, jadi Bandung bukan hanya punya Jawa Barat ya Sobat Maestro ya. Di Bengkulu juga ada namanya Desa Bandung Jaya. Di Jawa Timur juga ada namanya Desa Bandung ya, Bandung Bondowoso. Jadi Bandung itu bukan hanya punya Jawa Barat ya. Jadi jangan salah. Rumahnya di mana? Di Bandung. Ternyata di Jawa Timur juga ada Bandung ya. Di Bengkulu juga ada Bandung ya. Desa Bandung Jaya ini adalah penghasil kopi terbaik di Bengkulu. Nah, salah satu kopi yang kemarin menggoda wisatawan ya di Festival Kopi Nusantara. Walaupun namanya Festival Kopi Nusantara, tapi pengunjungnya itu dari seluruh negara-negara yang ada di dunia Sobat Maestro. Nah, salah satu kopi yang menarik perhatian para pengunjung dan para pecinta kopi, khususnya di tenan di Bengkulu ini, adalah kopi Cinona. Ya, ini adalah plesetan dari Sinona. Jadi ditulis CHINHONHA, jadi Cinona ya. Ini plesetan dari Sinona dan ini menawarkan berbagai kopi yang menarik ya di Festival Kopi Nusantara. Ini mulai dari Arabicano, Robusta 5 senyawa. Nah, Anda baru dengar ya. Saya juga baru dengar nih ada Robusta 5 senyawa dan 3 in 1 ini terpampang jelas dalam bungkusan kopi Cinona ya. Berbeda dari kopi kebanyakan, 3 in 1 ini adalah mix dari Arabica, Robusta dan Librica. Wow, kumahanya rasanya ya. Robusta udah pernah. Arabica dia asamnya lebih dikit ya. Librica ya lumayan gitu ya. Tapi kalau di mix kayak gimana Sobat Maestro ya? Robusta campur Arabica, campur Librica. Nah, itu yang menjadi keunikan dari kopi Bengkulu ini. Dengan sentuhan asam yang ringan, diakhiri dengan rasa pahit yang agak strong sedikit ya dari Arabicano ya. Ini menciptakan cita rasa yang memikat para penggemar kopi untuk sensasi yang baru. Wah, keren banget ya. Nah, sementara kopi Robusta 5 senyawa ini juga mencuri perhatian dengan kandungan yang unik ya. Jadi ini kopi 5 senyawa ini itu terdiri dari 1 kopi monyet, kopi musang, kopi kelelawar, kopi tupai, dan sentuhan khusus Cinona ini ya. Jadi kopi yang dihasilkan dari kelelawar ya, kopi luwak, kopi monyet, dan kopi tupai. Jadi ini unik rasanya Sobat Maestro. Cuman ada atu-atunya di Bengkulu, namanya kopi Robusta 5 senyawa begitu ya. Dan iya, ini agak sedikit pahit ya, tapi 5 senyawa dapat menghasilkan rasa kopi yang belum pernah ada di dunia begitu ya. Dan harganya lumayan lumayan luar biasa nih Sobat Maestro ya. Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa keunikan ya, beberapa fakta dari kopi Bengkulu ya. Iya, ini nih lagu yang dulu di era tahun 80-90an juga rame ya. Ini Kak Cinta, ini kembali dirilis ulang begitu. Nah, seperti tadi saya singgung sedikit begitu ya aja. Anak-anak sekarang generasi Alpha itu kembali ke nuansa-nuansa retro gitu Sobat Maestro ya. Dan lebih seneng ya kalau anak-anak, kenapa sekarang mall-mall sepi? Karena anak generasi Alpha itu lebih seneng baju-baju bekas ya, baju-baju thrifting gitu. Jadi mereka lebih senang begitu. Iya, obral gitu, lebih seru katanya. Dan terus kalau dengerin lagu tadi itu tadi sekarang lagi berlomba cari kaset Sobat Maestro. Ya. Dan artinya gini, buat Anda yang mungkin yang sudah generasi-generasi
Bobby Boomer begitu ya. Justru Anda itu sedang dijadikan rekomendasi buat anak-anak generasi alfa. Termasuk juga tradisi minum kopi gitu ya. Makanya sekarang kedai-kedai yang vintage itu lebih disukai oleh anak-anak generasi alfa ya. Nah, buat Anda yang mempunyai usaha perkopian ataupun juga rumah makan, resto ataupun lembaga pendidikan atau whatever lah ya, bisa ya bermitra dengan Radio Maestro untuk kami bisa memperkenalkan produk-produk Anda kepada anak-anak kita generasi alfa ataupun juga para wisatawan mancanegara dan manja lintas kota gitu ya. Karena Bandung ini kan jadi sorotan dunia gitu ya. Hari ini ada apa? Hari ini ada apa? Nah, silakan Anda bisa menghubungi hotline kami di 081 320 925 atau DM aja ke Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Nah, untuk bisa bermitra dengan kami ya, karena banyak sekali fasilitas yang bisa Anda nikmati. Nah, kita kembali ke keragaman dari kopi Lampung, kopi Bengkulu ini ya Sobat Maestro ya. Nah, di Bengkulu seperti tadi saya sampaikan, ada berbagai jenis kopi tumbuh dan diproduksi dari Arabica, Robusta, Liberica ya, bahkan ada 5 senyawa Robusta tadi ya, yang dari kopi monyet, kelelawar, tupai. Iya bener si Elke tercengang. Iya bener gitu. Jadi 5 itu satu-satunya yang punya di kopi Bengkulu gitu. Makanya rasanya itu aduhai gitu ya. Belum lagi nanti di blend antara Robusta, Arabica dan Liberica. Itu keren banget Sobat Maestro. Makanya sekarang kopi Bengkulu itu sepertinya menjadi primadona baru di belantika perkopian internasional begitu, karena unik rasanya ya. Nah, terus juga ternyata produksi kopi di Bengkulu ini adalah produksi terbesar ketiga di Indonesia. Terus juga memiliki beragam aroma ya, seperti tadi saya sampaikan ya, ada nggak hanya satu aroma aja ya. Kalau misalkan orang kopi Lampung ya, udah tahu nih kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Sidikalang gitu kan, atau kopi Bali, kopi Kintamani. Tapi kopi Bengkulu ini ada berbagai macam rasa, sensasi yang seperti tadi saya sampaikan begitu ya. Dan ini kopi Bengkulu ini selalu masuk dalam 5 besar dalam festival nasional, tapi belum sampai ke internasional sih ya. Sedang karena memang bisa dikatakan baru lah ya, baru timi gitu ya, bahasa Koreanya timi baru merambah gitu ya, karena baru tahun 2020, jadi 4 tahun mencoba untuk menjadi mutiara hitam di perkopian begitu. Dan iya, ini juga cukup unik di Lampung lagi. Ada apa dengan Lampung ya? Jadi kebayang Pak Yahya Purwanto ya, karena masih di Lampung ya. Nah, bila Anda berkunjung ke daratan tinggi Bengkulu ya, di Desa Bandung Jaya tadi, di sana itu ada agrowisata Kampung Kopi ya. Jadi ada sarana edukasi, dan pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi kopi Bengkulu. Salah satunya dengan permajaan tanaman kopi rakyat yang berusia tua dan juga memberikan ya. Ini sebetulnya sudah dari tahun 2018, cuman baru mulai diperhitungkan itu tahun 2020 kemarin. Terus kemarin juga Februari 2024 ya, diadakan beberapa festival di Jakarta ya. Di Bandung kayaknya sudah lewat ya, udah tahun kemarin begitu ya. Oke, nanti kita akan lihat sedikit lagi ya. Ini ada Perjalanan Cintaku. Waduh, ini mewakili perjalanannya kopi Bengkulu begitu ya. Nah, kalau misalkan Anda juga pecinta kopi Bengkulu, boleh dong ya cerita-cerita. Iya, Sobat Maestro, kopi Bengkulu ini adalah salah satu kopi andalan dari Nusantara, dan
Bengkulu ini menjadi salah satu penghasil kopi Robusta terbesar di Sumatera dengan menyumbang sekitar 70%. Sebagai salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas ekspor, tentunya kualitas dari kopi Bengkulu telah teruji. Dan kopi Bengkulu ini telah dinobatkan menjadi salah satu dari 15 kopi terbaik di Indonesia. Dan iya, memang dominasi kopi Bengkulu ini adalah Robusta ya Sobat Maestro ya. Tapi ada kopi-kopi lain yang juga diproduksi di Bengkulu ya, Arabica dan juga Librica. Dan kopi Bengkulu ini kadar keasamannya cukup tinggi ya, rasanya cenderung ke coklat dan agak sedikit tajam dan terpercaya. Nah, bagi para pecinta kopi yang menyukai rasa yang strong, ini akan sangat menyukai kopi Bengkulu ini ya, lebih pahit ya. Dan menariknya kopi ini melewati proses fermentasi selama 24 jam ya. Nah, terus juga ya seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa kopi ini kan Indonesia termasuk satu-satunya negara dengan varietas kopi terbanyak, karena kan karakteristik dari kopi itu kan menyesuaikan dengan geografi ya dan sekitarnya gitu. Jadi kalau sekitarnya seperti apa, ya itu akan menghasilkan kopi seperti itu, dan itu unik banget gitu ya, otentik gitu. Nah, terus juga karakteristik dari kopi Robusta Bengkulu ini rasanya berbeda ya dibandingkan dengan Arabica, di mana bijinya diolah secara alami, aromanya sangat kuat, tajam. Terus ya karena ini tumbuh di dataran tinggi begitu ya, dan masih diolah secara manual. Cita rasa kopi Bengkulu terkenal memiliki rasa tone ya, rasa coklat dengan tingkat keasaman yang lumayan tinggi ya. Tapi aman sih Sobat Maestro, masih aman buat Anda yang mempunyai ada asam lambung begitu ya. Justru yang kopi-kopi nggak asli itu yang justru memicu tukak lambung. Nah, kopi ini perlu kenikmatan pada saat suhunya masih tinggi, jadi anget-anget begitu ya. Jangan terlalu dingin gitu, jadi rasanya itu akan kurang gitu ya. Terus juga ada rasa fruity-fruitynya. Nah, kelebihan dari kopi Bengkulu sendiri adalah yang seperti tadi ya, aromanya cukup menarik karena memang apa namanya ya, ada berbagai jenis tadi, ada kopi Robusta 5 senyawa, ada kopi 3 in 1, ada kopi 1001, ada kopi Cinona gitu ya. Jadi cukup banyak sekali produk-produk kopi Bengkulu yang bisa Anda nikmati ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi buat Anda, khususnya bagi para pecinta kopi begitu ya. Jadi coba kita nikmati, cari kopi Bengkulu gitu ya. Nah, kebetulan gara-gara acara jelajah kopi, saya jadi kolektor kopi nih. Ya, jadi sudah tidak lagi mengkonsumsi kopi sobek ya, karena itu jauh lebih sehat Sobat Maestro. Baik, semoga informasi yang kami hadirkan di Pelangi Kasih spesial Weekend edisi Jelajah Kopi bisa menambah wacana dan referensi buat Anda, khususnya para penikmat kopi dan pecinta kopi. Nah, buat Anda pengusaha kopi ya ataupun kedai-kedai, boleh ya bekerja sama dengan Radio Maestro, bisa hubungi hotline kami di 081 320 000925 atau DM aja di Instagram kami di Maestro Radio Bandung. Baik, dari Gira Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih spesial weekend minggu depan. Happy nice weekend dan Tuhan memberkati.